Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah hukum nikah bagi setiap orang itu sama atau berbeda? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang kebanyakan orang berpikir bahwa hukumnya menikah itu adalah sunnah. Sebetulnya hukum nikah itu bagi setiap individu orang itu berbeda-beda, begitu ya. Karena di dalam kitab Qurratul Uyun juga dikatakan bahwa hukum menikah itu terbagi menjadi 5. Tsumma innan nikaha ta'tarihi al-ahkamul khamsah. Di sini dikatakan terbagi menjadi 5 hukum. Yakunu wajiban, yang pertama hukum menikah itu adalah wajib. Bagi siapakah hukum menikah itu wajib? Yaitu wadzalika fi haqqi man qadara alaihi wa khafaz zina. Yang pertama, hukumnya wajib itu jika seseorang ataupun pasangan, misalkan yang sudah mempunyai calonnya, yang mana di dalam hatinya masing-masing sudah merasa sanggup untuk melakukan menikah, ya, untuk menikah, perasaan hatinya sudah merasa sanggup untuk menikah. Bahkan jika saya tidak sesegera dinikahkan wa khafaz zina, justru saya takut sekali akan tergelincir sehingga melakukan zina. Maka jika ada orang yang merasa hatinya sudah mampu untuk melakukan nikah, begitu ya, dan hatinya justru merasa takut untuk melakukan zina, maka bagi seorang tersebut hukum menikahnya itu adalah wajib. Seperti itu ya. Misalkan baik orang tersebut apakah sudah mempunyai calonnya ataupun pasangannya ataupun belum, seperti itu. Misalkan contoh seperti ini. Bahkan ini kejadian. Pernah pada suatu hari ada tamu tuh datang kepada saya. Seorang ibu-ibu yang datang kepada saya. Dia tuh berkata kepada saya, dia bercerita perihal tentang anaknya. Anaknya itu seorang perempuan yang masih status gadis gitu. Ibu tersebut berkata kepada saya, nggak nengken gitu ya, karena udah tua gitu. Jadi kepada saya bilang seperti ini, Neng, saya kan punya anak perawan, udah punya pacar gitu. Dia bilang seperti itu. Terus saya berkata kepada ibu tersebut, ya kalau udah punya calon, udah punya pacar, ya menunggu apa lagi, kata saya. Ya sudah, nikahkan saja Bu, kata saya begitu. Iya, bahkan saya tuh merasa khawatir sekali melihat anak saya, karena kemana-mana anak saya itu selalu berduaan dengan pacar saya, sampai hati saya itu merasa takut anak saya itu melakukan zina, karena ibunya tuh bekerja dan ayahnya juga bekerja. Setelah pulang bekerja, sering sekali ibunya melihat anaknya itu sedang berduaan dengan pacarnya tersebut di rumahnya. Sehingga ada rasa khawatir, yang rasa-rasa sangat takut sekali terhadap ibu tersebut. Oh ya, kalau begitu ya, kata saya, menunggu apa lagi, ya sudah nikahkan saja Bu, menunggu apa lagi. Itu kan berdosa, kata saya, anak ibu seperti itu. Apalagi menunggu lama-lama, apalagi ibu punya rasa takut anak ibu terjadi akan zina. Terus ibu tersebut berkata kepada saya, ya justru itu Neng, saya itu nggak doa lah istilah nama untuk menikahkan anak saya terhadap laki-laki tersebut. Jadi ibunya itu tidak merestui bahwa anaknya menikah dengan pacarnya tersebut, begitu. Ya kalau ibu nggak setuju, kata saya, ya papagahanlah anak ibu, kata saya gitu. Beritahu kalau misalkan ibu itu nggak setuju, misalkan dengan alasan apapun lah, saya tidak menanyakan apa alasannya itu. Maka ibu tersebut udah beberapa kali justru anak saya tuh kalau misalkan saya enggak ditikahin, maka saya akan kawin lari, kata anaknya itu gitu. Terus saya berkata lagi kepada ibu tersebut, ya udah Bu, kalau begitu ibu saja yang mengalah, apalagi kalau sudah melihat watak anak ibu seperti itu. Berarti itu kan sudah terlihat bahwa anak ibu itu maaf-maaf yang tidak menuruti apa perkataan orang tuanya. Daripada terjadi kecelakaan, kata saya, sudah nikahkan saja segera mungkin. Tetapi ibunya itu nggak mau menikahin anaknya karena nggak setuju gitu ya. Entah apa alasannya itu, saya juga nggak paham. Setelah itu beberapa bulan kemudian ibu tersebut datang kembali kepada saya.
Terus kira-kira sekitar 5 bulan lah dari silaturahmi pertama ke silaturahmi kedua, sekitar 5 bulanan. Ibu tersebut datang lagi kepada saya, Neng, besok ya datang ke rumah ibu pada sore hari, ibu mau nyelamatin anak ibu. Oh, siapa? Kata saya, itu yang perempuan itu yang bungsu, mau ditikahin. Alhamdulillah, kata saya itu. Dengan siapa? Ya dengan lelaki yang pernah ibu bilangin ke Neng gitu katanya. Ya Allah, ya alhamdulillah kalau itu. Ya karena saya menikahkan, ya mau tidak mau ya harus saya nikahkan Neng, karena anak saya sekarang sudah hamil sekitar 4 bulan. Seperti itu. Masya Allah. Tuh kan, coba kalau ibu tersebut menuruti apa yang saya katakan, mungkin tidak akan kejadian anaknya sampai melakukan zina gitu. Karena kan ini sudah terlihat gelagat-gelagatnya seperti itu. Apakah bagi orang tua tersebut itu dosa? Karena apa ya? Kalau kata orang Sunda, karena ngantep lah gitu anaknya gitu. Itu bisa termasuk dosa bagi orang tuanya, apalagi sudah mengetahui gelagat anaknya yang sudah sangat terlalu dekat seperti itu. Nah, maka jika terdapat seseorang seperti ini yang merasa hatinya sudah ingin menikah, begitu ya, karena itu adalah manusiawi dan normal. Kemudian kalau saya tidak disegerakan untuk melakukan menikah, saya takut wakhafaz zina, saya takut untuk melakukan zina, maka itu adalah hukumnya wajib. Seperti itu. Jadi untuk para orang tua jangan banyak berpikir karena calonnya atau karena pekerjaannya belum terlalu mapan lah, inilah itulah. Aduh, kalau sekarang mengeri ya. Pada zaman sekarang mah yang udah pacaran teh udah kayak yang suami istri seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Faham mungkin ya, seperti contoh apa yang sudah saya sebutkan. Ini memang ada kejadian waktu itu tetangga saya yang datang kepada saya seperti itu. Dan yang kedua, hukum nikah itu bisa dikatakan sunat. Bagaimana bisa dikatakan sunat bagi seseorang? Yaitu wadzalika fi hakiman rajalan nasla, yaitu bagi seseorang yang di dalam hatinya itu jika dia menikah dia mengharapkan ingin mempunyai turunan. Itu normal ya. Setiap menikah pasti kita ingin mempunyai turunan. Walam yakhaf az-zina, tetapi di dalam hatinya dia itu tidak merasa takut untuk melakukan zina. Baik dia itu sudah mempunyai pasangan, kalau kata anak sekarang udah punya pacar gitu ya. Baik dia itu sudah punya pacar ataupun belum, tetapi di dalam hatinya dia tidak merasa takut untuk melakukan zina gitu. Misalkan yang sudah punya calon gitu, walaupun saya sudah punya calon, walaupun saya sudah bertunangan misalkan, tetapi tidak rencana untuk melakukan nikah pada dekat-dekat ini. Tetapi walaupun begitu, baik laki-lakinya ataupun perempuannya sangat bisa sekali menjaga diri. Artinya saya bahkan tidak terfikir untuk na'udzubillah untuk melakukan zina seperti itu. Maka itu bisa dikatakan hukumnya sunnah menikah. Jadi lebih baik ya kalau sudah klop tuh dua-duanya, orang tuanya juga sudah cocok, yang menunggu apa lagi? Lebih cepat itu lebih baik gitu ya, karena menikah itu adalah ibadah, sehingga setelah menikah tentulah akan lebih banyak ibadah ataupun pahala-pahala yang lebih banyak didapat dari menikah itu. Nah, jadi itu yang kedua hukumnya sunat. Jadi sekali lagi yang hukumnya sunat, yang merasa hatinya tidak takut untuk melakukan zina, dan jika dia menikah ingin sekali mengharapkan mempunyai keturunan seperti itu ya. Maka itu hukum yang kedua, hukumnya sunnah. Nah, kebanyakan orang itu seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada hukumnya menikah itu makruh, wa yakunu makruhan. Yang ketiga hukum menikah itu makruh. Makruh itu yaitu di haknya seseorang la raghbatalah fihi wala yarju naslan. Makruh bagi seseorang jika di dalam hatinya itu dia itu karena nikah tuh resep-resep gitulah. Jadi mau nggak nikah? Mau kalau ditikahkan hayu sama orang tua, kalau enggak ditikahkan juga enggak apa-apa juga misalkan. Bahkan wala yarju naslan, bahkan di dalam hatinya dia itu tidak mengharapkan akan adanya suatu pertikahan itu, mengharapkan suatu keturunan, untuk mendapatkan keturunan. Maka itu adalah makruh. Jika di dalam hati seseorang yang tidak menyukai akan ibadah nikah,
dan bahkan tidak mengharapkan untuk mempunyai keturunan, maka Allah tidak menyukai jika di dalam hati seseorang ada terbersit seperti itu gitu. Karena kalau menurut saya juga itu kurang normal juga ya. Karena yang normal itu pengennya nikah, udah nikah ya pengennya punya turunan. Kebanyakan orang kan seperti itu ya jika sudah melakukan menikah. Begitu. Ini mungkin juga ya pada zaman sekarang wanita justru yang berpikir menikah itu adalah suatu hambatan. Karena saya karirnya sedang di atas begitu ya, sedang enak dengan pekerjaan saya, orang lain sudah banyak menyanjung saya dengan pekerjaan saya, sehingga dia berpikir bahwa menikah itu adalah suatu suatu halangan kayaknya. Tidak sedikit juga pada zaman sekarang yang berpikir seperti itu. Bahkan itu sudah nggak ngerti apa faidah dari nikah gitu, sehingga ada di dalam hatinya ya yang terpikir karir seperti itu, sehingga dia itu tidak terlalu menyukai akan menikah gitu. Bahkan apalagi menikah aja dia nggak terlalu suka, apalagi dia itu mengharapkan suatu keturunan. Menikah saja bagi orang tersebut merasa sudah suatu hambatan, apalagi mempunyai anak. Apalagi punya anak, mungkin kalau punya anak itu nanti akan semakin menghambat akan karir saya misalkan. Mungkin bagi seseorang ada yang berpikir seperti itu, ya mungkin saja gitu. Atau mungkin karena orang tersebut tidak mempunyai pekerjaan begitu ya, sehingga berpikir saya mau nikah juga takut nanti punya istri saya nggak bisa nganafkahin, apalagi kalau udah punya anak nanti mau buat hidup saya sendiri aja juga udah susah. Nah, itu sebetulnya ada juga orang yang berpikir seperti itu. Nah, itu adalah makruh hukumnya. Jika di dalam hatinya yang tidak menyukai akan nikah, apalagi yang tidak mengharapkan untuk mempunyai keturunan. Justru Rasulullah menghimbau kepada kita harus banyak-banyak mempunyai keturunan. Agar apa? Agar anak-anak kita memegang teguh agama Islam, sehingga agama Islam ini semakin berkembang di alam dunia. Seperti itu. Baik, itu adalah untuk hukum yang ketiga ya. Jadi yang ketiga yang barusan itu adalah hukumnya makruh. Sekarang hukum yang keempat itu adalah hukumnya mubahan. Hukumnya itu adalah wenang atau boleh, yaitu wadzalika fi haqqi man lam yakhaf az-zina wa lam yarju naslan. Yang keempat adalah hukumnya boleh. Sebetulnya di dalam hatinya itu dia itu menyukai akan menikah. Bahkan jika dia tidak menikah pun dia tidak merasa takut hatinya untuk melakukan zina gitu. Walaupun orang tersebut tidak mengharapkan akan mempunyai suatu keturunan, maka itu adalah hukumnya wenang. Dan yang terakhir itu adalah hukumnya wa yakunu muharraman. Yang kelima adalah hukumnya haram bagi seseorang menikah. Misalkan ada seorang perempuan misalkan sudah mempunyai calon atau mempunyai pacar, justru oleh agama jika dia menikah dengan lelaki tersebut itu hukumnya haram, tidak boleh. Yaitu jika dia menikah dengan lelaki tersebut akan memadaratkan terhadap seorang perempuannya itu. Misalkan karena karena nafaqatan au kasban muharramin. Misalkan seorang wanita yang sudah mempunyai calon. Nah, pacarnya ini atau calonnya itu misalkannya kasabnya ataupun pekerjaannya adalah pekerjaan di sesuatu yang diharamkan, yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalkan pacarnya kita itu penjual mabuk-mabukan, misalkan penjual obat-obat terlarang misalkan gitu. Itu kan sesuatu yang diharapkan oleh agama. Kita sudah mengetahui bahwa pacar kita itu seperti itu, bahwa calon saya itu pekerjaannya seperti itu. Ya otomatis jika menikahi kita, nanti kita akan diberi nafkah dari hasil mana? Ya dari hasil haram itu, sehingga akan memadaratkan kepada kita. Karena nanti akan memberi nafkah, ipekah kepada kita dan juga anak-anak kita dari hasil rezeki yang haram. Nah, jika mempunyai pacar seperti itu jelas sekali orang tuanya itu harus melarangnya. Karena itu bisa mengharamkan atau memadaratkan terhadap anak kita. Ataupun misalkan anak kita itu perempuan mempunyai pacar, laki-lakinya itu
apa disebutnya, temperamen gitu ya. Jadi kalau misalkan marah-marah sedikit udah berani pukul-pukul gitu ya. Marah-marah sedikit, pas saya sedikit pukul gitu misalkan ke anak saya yang perempuan kita itu gitu ya. Sebelum menikah saja sudah berani melakukan hal yang membahayakan, apalagi nanti kalau sudah menikah seperti itu. Justru kalau ditikahkan dengan lelaki seperti itu akan memudaratkan. Walaupun dengan alasan saya udah udah cinta banget misalkan kata anak saya gitu. Oleh anak kita berbicara seperti itu tidak boleh ya, karena itu nanti akan memudaratkan setelah wanita tersebut menikah dengan laki-laki seperti itu ya. Jadi hukum menikah bisa kita simpulkan tergantung individunya masing-masing. Jadi setiap orang dihukuminya itu berbeda, bisa saja dihukumi wajib, bisa saja dihukumi haram, bisa saja makruh, sunnah ataupun wenang. Nah, jika termasuk kriteria yang sudah saya sampaikan, bagi kita yang belum menikah, kita itu termasuk yang mana? Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.